Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi sama aku Dini Fajira Syabrani. Kali ini kita akan membahas seputar akuntansi syariah dengan topik pembahasan akad mudharabah. Mudharabah secara istilah diartikan sebagai menyerahkan modal kepada orang yang bertransaksi agar mendapatkan keuntungan. Menurut PSAK nomor 105 paragraf 4, mudharabah merupakan akad kerjasama antara dua pihak, di mana pihak pertama yang menyediakan semua dana, sedangkan pihak kedua sebagai pengelola dan keuntungannya nanti akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Nah, pada mudharabah ini dikenal dengan profit sharing. Mudharabah merupakan suatu kerjasama antara sahibul mal atau pemilik modal tadi dengan mudharib atau pengelola, di mana nanti sahibul mal sebagai pemilik modal dan mudharib sebagai pengelola, dengan tujuan yaitu tujuan bersama dan kerugiannya hanya akan ditanggung oleh pengelola. Jadi dalam konsep mudharabah, keuntungan dibagi dua, sedangkan kerugiannya ditanggung oleh pengelola. Nah, mudharabah dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada mudharabah mutalaqah, di mana ini merupakan kerjasama antara sahibul mal dan mudharib tanpa adanya syarat. Cakupannya luas dan tidak dibatasi oleh apapun. Sedangkan yang kedua ada mudharabah muqayyah. Nah, ini tadi sahibul mal dan mudharib melakukan perjanjian kerjasama, tetapi dengan perjanjian atau syarat terhadap batasan jenis usaha. Misalnya hanya usaha makanan saja dan tempat usaha maupun waktu usaha. Misalnya kita dianalogikan, saya punya modal, tapi cuma untuk 3 bulan ini aja kita kerjasamanya sama-sama. Nah, dalam mudharabah muqayyah terdapat istilah yaitu mudharabah muqayyah on balance sheet. Kemudian yang ketiga ada mudharabah musyarakah. Ini adalah mudharabah dengan pengelolaan dana yang menyertakan modal atau dananya dengan kerjasama investasi. Jadi ini nanti akan berhubungan dengan akad musyarakah. Kemudian dasar syariah akad mudharabah sendiri itu terdapat dalam Al-Quran dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10, yaitu apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Juga dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 198, tidak ada dosa halangan bagi kamu tidak ada dosa atau halangan bagi kamu untuk mencari Tuhanmu. Kemudian di dalam hadis riwayat Ibnu Majah dijelaskan dari Sali bin Su'aib radhiyallahu anha bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkahan. Pertama, jual beli secara tangguh. Kemudian ada muqaradah atau mudharabah, dan mencampurkan dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Jadi ini orang yang menafkahi orang rumah. Nah, adapun pembagian hasil dalam akad mudharabah sendiri diaturnya gini, dapat dilakukan berdasarkan pengakuan penghasilan usaha mudharabah. Nah, kita harus melihat dulu laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan. Nah, di sini tadi kan udah disepakati nih bagi hasilnya berapa. Nah, kemudian dari bagi hasil ini nanti pengelola dana dan tadi pemilik dana akan melihat dari laporan keuangan. Nah, dalam akad mudharabah sendiri tidak terdapat pengakuan pendapatan dari proyeksi hasil usaha. Jadi nggak bisa cuman ngelihat dari kira-kira berapa ya keuntungan kita gitu. Kemudian karena ini tadi tuh dibuat oleh pengelola dana ya, pembagian hasil usahanya, maka yang
pemilik dana tadi atau sahibul mal nih tadi dan pengelola dana harus membuat suatu perjanjian dulu nih, kesepakatan apa saja beban-beban yang boleh dimasukkan untuk mengurangi pendapatan. Ini dilakuin di awal. Nah, kemudian untuk secara akuntansinya sendiri, perlakuan akuntansinya itu diatur oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 105, di mana akuntansinya itu dibagi menjadi dua, yaitu akuntansi untuk pemilik dana atau sahibul mal dan untuk pengelola dana. Untuk sahibul mal sendiri, kita dapat membuat beberapa jurnal ketika terjadi peristiwa berikut. Pertama, ketika dana mudharabah disetorkan. Yang kedua, ketika pengukuran investasi mudharabah. Yang ketiga, ketika terjadi penurunan nilai investasi berbentuk aset non kas. Bila dia itu asetnya berupa barang atau peralatan, pasti terjadi penyusutan, maka perlu adanya penyesuaian berupa penurunan nilai investasi. Yang keempat, adanya pencatatan keuntungan apabila dalam usaha tersebut terdapat keuntungan. Apabila kerugian juga harus dicatat. Kemudian apabila akad mudharabah berakhir. Kemudian ada penyajian dan pengungkapan. Selanjutnya untuk pengelolaan dana. Untuk pengelola dana, pihak pengelola dana harus mencatat atau membuat jurnal untuk transaksi yang pertama ketika dana diterima dari pemilik dana. Yang kedua, ketika pengukuran dana syirka temporer. Jadi dana yang disetorkan pada akad mudharabah ini dari pemilik dana itu dikenal dengan istilah dana syirka temporer. Kemudian pengeluaran kembali dana syirka temporer. Penyaluran kembali dana syirka temporer. Ketika pemilik dana atau syahibul mal tadi ingin menarik dananya, maka pengelola dana harus membuat jurnalnya. Kemudian pengelolaan dana, jurnal yang dicatat apabila pengelola dana mengolah dananya sendiri. Nah, ketika pengelola dana itu ikut serta dalam penambahan modal di akad mudharabah, yaitu di mudharabah musyarakah. Nah, mereka akan juga membuat jurnal. Kemudian ketika mencatat kerugian dan pada saat akad mudharabah berakhir, ini juga dicatat oleh pengelola dana, penyajian dan pengungkapan. Nah, sekian pemaparan materi mengenai akad mudharabah dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.